Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abang. Asiknya bincang sehat bersama kita. Di sini kita akan membahas tentang DBD yang akan dibahas oleh Dr. Nanda Meida selaku dokter di Puskesmas Pulau Marang. Silakan dok dibahas. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya Kak Iva. Terima kasih juga ini untuk yang nonton video ini. Jadi di sini saya Dr. Nanda akan sedikit membahas tentang DBD, yaitu demam berdarah ya. Mungkin udah ada yang tahu lah ya artinya DBD itu apa gitu. Demam berdarah. Jadi adanya demam diakibatkan adanya perdarahan juga yang diakibatkan oleh nyamuk demam berdarah seperti itu ya Kak ya. Jadi untuk DBD itu sendiri sih untuk gejalanya tadi demam berdarah, demam yang mendadak tiba-tiba tinggi. Biasanya sih untuk siklusnya itu selama 2-7 hari dia akan demam tinggi tiba-tiba. Lalu gejalanya juga bisa disertai perdarahan. Lalu seperti biasa sih, kalau ini langsung ke gejala aja kali deh gejalanya. Jadi kalau untuk gejala awal biasanya pasiennya ini dia merasa tadi udah demam tinggi, terus badannya lemas, linu-linu, lemas seperti itu. Lalu kadang nyeri di ulu hati yang mengakibatkan mual jadinya. Itu untuk gejala awal sih biasanya. Lalu untuk gejala lanjutannya biasanya itu berarti dia udah lebih parah kondisinya. Yang tadi dia mual-mual akhirnya udah muntah, lalu udah bisa disertai perdarahan. Perdarahannya itu bisa berupa mimisan atau giginya gusi berdarah. Lalu BAB-nya juga ada darahnya. Pokoknya manifestasi yang perdarahan gitu. Itu udah dalam kondisi yang lanjutan, jadi bahaya, shock. Akhirnya pasiennya itu nanti kondisinya udah makin shock, lemah, itu biasanya udah tanda-tanda yang harus segera dirawat di rumah sakit gitu. Karena demam berdarah ini kan bisa mengakibatkan kematian ya. Jadi kadang-kadang orang masyarakat tuh udah panik gitu demam berdarah, jadi bawaannya panik, malah harusnya kan segera dibawa ke rumah sakit terdekat gitu atau vaskes kesehatan terdekat agar segera ditangani supaya tadi tidak terjadinya ada yang meninggal gitu. Karena biasanya orang tua panik udah kepikiran takut anaknya nggak ketolong gitu kan. Padahal segera dibawa aja ke vaskes kesehatan terdekat gitu. Atau mungkin jika memang sebelumnya sudah punya pengetahuan nih, bisa di rumahnya simpan untuk punya obat penurun panas kayak gitu kan, untuk pencegahan awalnya. Banyak minum cairan juga kayak gitu. Itu sih Kak. Kalau tadi yang pendarahan itu dok, pendarahannya berarti bisa di mana-mana ya, nggak cuma yang keluar dari hidung, nggak cuma keluar dari gusi ya, tapi bisa dari kalau kita buang air besar ya. Iya, jadi pokoknya demam berdarah kan namanya juga udah demam berdarah. Jadi ada manifestasi perdarahan, yaitu tadi yang terlihat biasanya mimisan, terus BAB-nya ada darahnya, pokoknya yang semua ada manifestasi perdarahan. Atau bisa ada kalau gejala awal ya ruam di kulit itu ya, ruam merah-merah gitu. Nah kalau udah lanjut, biasanya kalau yang gejala awal kan cuma ruam merah-merah biasa aja tuh. Tapi kalau udah gejala lanjutan biasanya benar-benar bintiknya udah terlihat jelas gitu, kayak bintik merah kita tekan tuh nggak hilang gitu. Jadi tetap ada si bintik merahnya, itu biasanya tanda ruam dari DBD gitu. Kalau tadi dibilang panas, gejalanya demam itu 2-7 hari, itu stagnan di 40-39 atau nanti dia naik turun gitu kan? Kalau biasanya kalau untuk demam berdarah sih dia demamnya siklusnya naik turun sih ya. Kalau demam berdarah tuh siklusnya naik turun, dia nanti demam naik turun lagi, naik lagi turun lagi. Beda kalau misalkan demamnya yang stagnan terus naik tuh biasanya tipes gitu ya Teh. Jadi kalau DBD itu ada siklusnya seperti itu. Biasanya kan orang tua kalau udah turun agak tenang ya, padahal itu salah satu gejala DBD ya. Jadi tiba-tiba naik gitu. Iya, jadi harus tetap
waspada, jangan lengah gitu. Hari ini demam, besoknya oh udah. Jadi harus siaga sih sebenarnya, harus siap ada obat panas di rumah, atau harus siap siaga aja kalaupun dia nggak punya, jadi langsung dibawa ke fase terdekat gitu, diperiksain aja gitu. Apalagi kalau udah ada gejala-gejala yang tadi kan, lemah, badannya linu, lemes, udah mual, nyeri ulu hati kayak gitu sih teh. Kalau yang paling beresiko siapa sih dok? Maksudnya anak kecil pak? Anak kecil tapi imunnya kurang ini ya. Sebenarnya kalau yang untuk yang beresikonya dewasa atau anak sebenarnya semuanya sama ya. Semuanya sama kalau yang beresiko. Jadi tadi untuk tempat berkembang biaknya dulu aja kali ya, berkembang biak nyamuknya. Jadi nyamuk itu kan berkembang biak, dia biasanya di tempat-tempat yang ada genangan air gitu. Jadi genangan air kotor atau bersih itu dok? Sebenarnya nyamuk ini sukanya di genangan air bersih tuh ya, bukan yang kotor. Kalau kotor kan contoh seperti got gitu ya, di got atau di selokan itu dia malah enggak. Jadi di tempat genangan air ya bersih. Contohnya misalkan di dalam rumah nih, di bak mandi kita gitu kan, bak mandi rumah, atau mungkin ada vas bunga yang isinya ada airnya gitu. Yang atau ibu-ibu suka itu ya, nyiram tanaman iya, ya. atau itu tanam-tanaman di depan rumah yang ada air-airnya, atau mungkin ada bekas barang bekas yang nggak tahu, ternyata kita nggak tahu gitu ada di depan rumah atau di belakang rumah, kena air hujan, airnya menggenang kayak gitu kan ya. Kayak aqua gelas gitu ya dok? Aqua gelas atau bekas cangkang-cangkang apa yang bisa kalau air hujan tuh bisa tergenang gitu. Jadi sebenarnya nyamuk tuh sukanya di situ, di tempat air yang bersih dan bergenang. Makanya harusnya kita kan harus rajin aware gitu sama lingkungan rumah kita sendiri. Jadi harus membersihkan terus gitu, karena ya tadi, jadi nggak ada siapa yang beresiko dewasa atau tinggi, semuanya bisa kena kalau ya tadi lingkungan rumah kitanya ada genangan airnya. Karena nyamuk berkembang biaknya sukanya di situ. Jadi nanti dia tumbuhlah jentik-jentik di situ, akhirnya berkembang gitu kan. Jadi gede ya. Iya, jadi nyamuk yang dewasa akhirnya bisa menggigit kita manusianya gitu. Jadi cara mencegah untuk supaya nggak kena DBD gimana dok? Soalnya kan di sekitar Pulau Marak ini kemarin saya juga habis penyelidikan DBD, ternyata banyak kasus tentang DBD ini. Dan rumahnya emang padat-padat ya, padat-padat penduduk gitu. Jadi mungkin nyamuknya terbang dari satu rumah ke rumah lain gampang gitu ya. Iya benar. Jadi cara mencegahnya gimana tuh dok? Kalau untuk cara mencegahnya ya, isinya ada brosur sih. Untuk brosurnya di sini banyak, di searching di Google apa di mana aja bisa ya tahu gitu. Jadi ini ada 3M plus gitu. Jadi untuk 3M-nya ini dia menguras. Jadi untuk di sini sih dijelasin ya, menguras dan mengikat. Jadi menguras bak mandinya tadi. Kita harus rajin menguras bak mandi di kamar mandi kita. Istilahnya ngosrek lah ya gitu ya, membersihkan kamar mandi dan bak mandinya harus dikosrek bener, dikuras, dibuang airnya. Efektifnya sih 1 minggu sekali sebenarnya. Jadi menguras kamar mandi kita, terus atau di sekeliling rumah kita ada genang-genangan air di wadah cangkang-cangkang apa tadi, langsung dibuang-buang. Buang aja ya, jangan ditunggu sampai seminggu ya. Terus maksudnya sampah juga kalau udah nggak kepake langsung aja dibakar gitu, jangan ditaruh di belakang rumah, nanti kena air hujan ada genangannya kan ya, kayak gitu. Terus ini ada lagi M yang kedua itu menutup. Jadi menutup apa ya tadi, bak mandi, mungkin di kamar mandinya bak mandinya itu dari ember yang setengah besar itu kan ada tutupnya tuh ya. Biasanya kan ada yang masih pakai kayak gitu, jadi ya kalau ada tutupnya mending dipakai aja tutupnya gitu. Jadi jangan dibiarkan terbuka. Udah selesai mandi tutup ya. Jadi setiap selesai kita gunakan kamar mandi, udah mandi atau mungkin buang air besar, buang air kecil, sebaiknya sih ditutup gitu si baknya itu. Jadi jangan dibiarkan terbuka, takutnya nanti kan ada nyamuknya tadi jadi sarang, di situ ada jentiknya gitu ya. Terus ada yang M ketiga itu dia memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Iya, tadi jadi yang tadi misalkan ada barang bekas nih, ada sampah, harusnya sih kalau di sini bahasanya mendaur ulang ya teh. Jadi mungkin kalau mendaur ulang tuh
kayak botol aqua bekas atau bekas sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang. Kayak biasanya ada orang yang kreatif gitu, malah dibikin pajangan bunga-bunga apa gitu kan ya teh. Iya. Itu bisa kita daur ulang sebagai itu, atau jika memang tidak ada manfaatnya ya udah kita bakar aja gitu. Jangan ditimbun, akhirnya jadi sampah menumpuk kena air hujan gitu ya. Untuk itu 3M-nya. Jadi kalau plusnya sebenarnya banyak plusnya. Bisa dengan cara memelihara ikan yang pemakan jentik tuh loh kan. Contohnya ikan apa itu dok? Aku juga nggak tahu sih ya macam ikannya. Cuman kadang orang dulu mungkin masih ada yang tahu ikan pemakan jentik gitu. Jadi biasanya tuh ditaruh di bak mandi, lalu dia itu si ikannya fungsinya memakan jentik-jentik nyamuknya. Iya, jadi kalau misalkan ada mungkin yang malas ngosreh atau gimana kali itu ya, malas bersihin seminggu sekali atau mungkin 2 minggu kan kelamaan nih. Jadi dia alternatifnya udah dia pelihara ikan tadi, ikannya kecil-kecil biasanya di bak mandi, yaitu untuk membantu memakan jentik-jentik si nyamuknya, akhirnya nggak berkembang biak kayak gitu. Atau juga dengan cara memakai obat nyamuk Lotion. Bisa pakai lotion nyamuk kita pakai, atau obat nyamuk semprot, atau mungkin yang elektrik ada atau yang bakar gitu ya. Itu bisa pakai obat nyamuk juga. Terus bisa juga dengan tidak menggantung baju di kamar gitu. Tuh, itu kebiasaan siapa? Biasanya Saya kan juga masih dok kayak gitu. iya, biasanya kan kita lupa ya teh, kadang pulang kerja atau anak sekolah biasanya lupa gantung dulu. Harusnya kan kalau baju kotor kita langsung taruh di tempat cucian gitu ya, jangan digantung-gantung dulu, soalnya nanti nyamuknya tuh seneng banget dia hinggap di yang baju yang digantung-gantung tadi. Dia tuh nyamuk tuh senang karena baunya atau karena apanya sih dok? Sebenarnya kalau nyamuk itu senang aja dia hinggap di tempat yang bisa dia hinggapin gitu, bukan karena baunya juga sebenarnya. Jadi kayak pasti akan hinggap biasanya di gantungan-gantungan gitu, entah itu baju. Sebenarnya kalau banyak barang yang digantung-gantung pun kayak tas gitu bisanya ngaruh kayaknya gitu. Jadi lebih baik kita kondisi kamar tuh aman aja, tidak ada yang sembarangan digantung. Kalau mau ya ditaruh di dalam lemari aja, Nanti digantung di dalam lemari. Iya, di dalam lemari tertutup gitu biar nggak dihinggapin nyamuk gitu. Itu buat kebiasaan ibu rumah tangga juga ya, suka kayak gitu. Saya juga kayak gitu. Jadi sebaiknya baju-baju yang sudah terpakai tapi masih mau dipakai lagi besok buat kerja, digantung aja terus dimasukin ke lemari yang tertutup. Jadi jangan dibiarkan di tempat terbuka gitu. Itu sih teh. Sama apa ya, atau biasanya ada juga yang melakukan ada bubuk larvasi dari kayak bubuk abate gitu ya. Bubuk abate. Iya, bubuk abate biasanya ditaruh juga tuh di bak mandi kan, masih ada yang seperti itu. Mungkin itu juga salah satunya bisa masih digunakan, itu dari 3M plus ya tadi. Kurang lebih itu sih teh mungkin. Nah, itu cara mencegah dengan 3M plus, pemberantasan sarang nyamuk. Nah, sekarang dok, tadi kan kita ngebahas nyamuk DBD ya, tapi nggak tahu ciri-cirinya apa. Itu kayak gimana sih biar kita tahu, oh ini nyamuk DBD, ini bukan gitu. Iya, untuk ciri-ciri nyamuk DBD sebenarnya memang gampang sih dilihat gitu ya. Jadi karena dia biasanya kan kalau nyamuk yang biasa warnanya hitam aja. Nah kalau untuk nyamuk DBD ini dia belang-belang, ada putihnya gitu, jadi loreng-loreng, hitam putih loreng pasti. Dan dia juga memang efektif siklus hidupnya dia itu biasanya senang di kondisi yang siang hari seperti ini, justru tidak di malam hari. Jadi dia dari pagi sampai sore menjelang maghrib malah siklus hidupnya dia senangnya. Jadi kadang kan kita juga aneh ya, nyamuk kan hidupnya kadang kita malam pas tidur pasti ada nyamuk gitu ya. Nah makanya kalau siang-siang ada nyamuk nih kita perlu curiga, kita lihat nyamuknya belang apa enggak gitu. Oh gitu. Berarti dong kalau orang tua bilang jangan tidur pagi-pagi, jangan tidur siang-siang, itu tuh sebenarnya ada maksud baiknya ya? Bisa ada. Kalau orang dulu kan biasanya cuman karena mitos gitu ya, mitos pamali jangan tidur, padahal
sebenarnya mungkin ada maksud-maksud dari tertentu gitu. Salah satunya ini karena ya itu tadi, penyakit kan gak ada yang tahu ya teh di mana aja. Salah satunya ini DBD, mungkin maksudnya orang dulu ya tadi takut kena ada nyamuknya, nyamuk di siang hari kan, yaitu waspada DBD gitu. Nah itu, jangan dibiasakan tidur pagi siang, siapa tahu ternyata ada nyamuk DBD mampir menggigit kita. Di sini kan banyak ya dok yang kasus DBD, lumayan lah gitu. Terus biasanya kalau udah kena kasus DBD nih, mereka pada minta fogging. Sebenarnya fogging itu solusi atau bukan sih dok? Sebenarnya untuk cara pencegahannya tadi kan yang udah dijelasin tadi ya teh ya, 3M plus gitu. Jadi untuk di 3M plus tadi sih nggak ada yang menyebutkan adanya fogging gitu. Kalau misalkan memang mungkin masih ada yang belum percaya, silahkan searching aja deh gitu. Maksudnya untuk pencegahan tadi yang lagi banyak diberitahukan sih yang tadi 3M plus. Untuk fogging itu mungkin hanya langkah tambahan aja gitu. Bukan yang langkah wajib, pencegahan yang wajib gitu, enggak. Jadi emang harusnya dari diri kitanya sendiri sadar ya untuk menjaga kebersihan rumah, untuk aware menjaga kebersihan lingkungan ya kan, karena sehat itu buat siapa sih kalau bukan kita buat dan keluarga ya. Keluarga iya. Jadi teman-teman sekarang udah tahu ya kalau DBD itu penyakit yang sangat berbahaya. Oleh karena itu bisa mematikan juga. Oleh karena itu pemberantasan sarang nyamuk itu penting. Yang tadi dengan 3M plus, bukan fogging. Fogging bukan menyelesaikan masalah. Dia hanya mematikan nyamuk dewasa ya. Tapi si jentiknya itu tetap bersarang kalau misalkan gak dibersihin ya. Intinya caranya hanya tadi 3M plus gitu ya. Jika masih lupa yang saya sebutkan tadi, sambil di searching aja. Iya, buat nambah pengetahuan. Iya. Kami dari petugas Puskesmas Pulau Merah ingin mengingatkan kepada warga Pulau Merah, Kota Cilegon, untuk apa dok? Ayo berantas sarang nyamuk dengan 3M plus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.